Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sijaya. Jadi kali ini eh, materi yang akan kita bahas adalah mengenai budaya K3. Sebagaimana yang kita ketahui, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan pada pekerja yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan dari K3 yaitu untuk memelihara kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Jadi kali ini kita akan membahas budaya K3. Yang harus kita ketahui yang pertama adalah pengertian dari budaya K3. Budaya K3 adalah sebuah produk dari nilai dalam individu dan kelompok, sikap persepsi, kompetensi dan perilaku yang menentukan komitmen untuk melakukan sesuatu, serta gaya dan profisiensi dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi dalam budaya K3 terdapat 4 ciri. Yang pertama, adanya komitmen dari pimpinan perusahaan, adanya kesadaran dari tiap pekerja, adanya kepatuhan yang dipersyaratkan regulator, adanya hasrat, passion dari profesional bidang K3. Yang pertama itu adalah adanya komitmen dari pimpinan perusahaan. Jadi tanpa komitmen ini maka percuma saja membuat program atau sistem K3. Mungkin bisa dibuat tapi hasilnya akan nihil atau semu. Peran dan komitmen pimpinan di sini akan terlihat dari prioritas program atau aktivitas bisnis saat planning. Untuk perusahaan yang berisiko tinggi, biasanya menjadikan K3 sebagai nilai utama, sehingga biasanya program atau aktivitas yang diprioritaskan berhubungan dengan K3. Komitmen pimpinan biasanya juga terlihat saat berperan menjadi sponsor program-program K3, saat menjadi sponsor investigasi kecelakaan kerja dan lain-lain. Yang kedua, adanya kesadaran dari tiap pekerja. Jadi tiap pekerja juga memiliki kewajiban untuk selalu menyadari bahwa bahaya selalu ada di tiap pekerjaan, dan tiap pekerja juga harus mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk meminimalisir atau menghilangkan dampak dari bahaya tersebut. Jadi adanya kesadaran, pekerja juga biasanya diuji saat pekerja diharuskan memenuhi prosedur K3 saat bekerja seperti identifikasi bahaya, SOP, penggunaan APD dan sebagainya. Dan di sini juga dalam adanya kesadaran dari tiap pekerja, akan percuma jika perusahaan sudah mempunyai sistem manajemen K3 yang baik, namun kesadaran dari pekerja terhadap K3 itu kurang. Dan ada pendekatan apresiasi award dan punishment terhadap pekerja yang baik dalam performa K3-nya. Selanjutnya adanya kepatuhan yang dipersyaratkan regulator. Tiap negara termasuk Indonesia memiliki aturan-aturan mengenai K3 untuk menjamin rakyatnya selama bekerja. Namun yang paling terpenting adalah aturan-aturan ini harus betul-betul ditegakkan dan diterapkan. Pemerintah harus selalu memonitor tiap perusahaan mengenai penerapan aturan ini dan memastikan perusahaan telah patuh terhadap aturan tersebut. Hal ini penting karena tidak sedikit perusahaan nakal yang tidak memprioritaskan K3 sebagai nilai utama dalam bisnis mereka. Selanjutnya adanya hasrat, passion dari profesional bidang K3. Jadi di poin keempat, perlunya peran profesional K3 di tiap perusahaan, terutama yang bergelut di industri berisiko menengah atau tinggi atau memiliki banyak pekerja. Profesional K3 yang biasanya ada di dalam departemen SHE atau HSE atau EHS ini mempunyai peran yang krusial dalam penerapan SNK3, profesional K3 di berbagai level, baik engineer, officer, dan sebagainya. Profesional K3 juga bergelut di bidang multidisipliner karena bidang pekerjaan yang dihadapi
sangat luas, mulai dari engineering, data analisis, kesehatan medis, perilaku manusia, komunikasi training atau kampanye K3 dan lain-lain. Profesional K3 juga harus berinteraksi dengan berbagai level, mulai dari level frontrunner untuk menerapkan program K3 dan level manajemen untuk mendapatkan dukungan atau support mengenai program K3, sehingga soft skill di sini sangat diperlukan karena tantangan yang unik, maka profesional K3 mempunyai hasrat atau passion yang tinggi terhadap K3. Jadi ketika empat ciri budaya K3 di sini sudah terpenuhi, maka iklim yang ideal untuk menerapkan budaya K3 akan tercapai dan lingkungan kerja yang bebas insiden bukan tidak mungkin dapat tercipta. Selanjutnya, penerapan budaya K3. Budaya K3 di lingkungan kerja sangat penting untuk diterapkan karena hal ini dapat membantu mengidentifikasi serta mengurangi bahaya di tempat kerja. Salah satu usaha untuk membangun budaya K3 di lingkungan kerja yaitu dengan mensosialisasikan dan mengajak seluruh pekerja untuk mengenali serta menerapkan prinsip dari 5R di tempat kerja. Selanjutnya, pengertian budaya 5R. Yang 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. 5R itu adalah cara atau metode untuk mengukur waktu atau mengelola, mengorganisir tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Adapun tujuan dan manfaat 5R. Tujuannya ya yang pasti untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Manfaatnya dapat meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Manfaat selanjutnya juga mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus. Selanjutnya, dan manfaatnya itu menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Penerapan budaya 5R di tempat kerja. 5R bukanlah suatu standar, tetapi merupakan budaya dan moral setiap karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Yang 5R itu adalah ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ringkas itu mengidentifikasi benda-benda yang masih bisa digunakan, mendekatkan benda-benda yang sering dipakai, dan memilah benda-benda yang sudah tidak layak pakai, sehingga tersisa barang-barang yang dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Selanjutnya, rapi. Rapi itu menyimpan benda sesuai dengan tempatnya. Benda yang tidak diperlukan disingkirkan, meletakkan benda-benda sesuai posisi sehingga siap digunakan ketika diperlukan. Dan ada resik. Resik itu membersihkan area tempat kerja, membersihkan peralatan secara rutin agar peralatan terjaga dalam kondisi yang baik. Selain itu, tujuannya untuk meningkatkan keselamatan kerja, pengurangan limbah, pencegahan terhadap kesalahan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan menyenangkan. 5R selanjutnya itu rawat. Rawat jika ketiga ketiga tahap di atas sudah dilaksanakan, maka tahap ini merupakan dari mempertahankan dan mematuhi tahap sebelumnya. Rajin dalam artian pemeliharaan kedisiplinan pada pribadi masing-masing dalam menjalankan 5 tahapan tersebut. Ya, itu tadi sedikit pembahasan mengenai budaya K3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ibrahim Sijaya dari D3 Teknik Sipil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.